karena ini kita udah jaga jarak ya 1,5 meter ya, dan kemudian standar kesehatan sudah kita penuhi supaya pendengar pemirsa bisa lebih luasa izin untuk dibuka. Luar biasa. Selamat pagi, Bro Jess. Salam sehat, salam semangat pagi-pagi. Amin. Luar biasa. Dibuka maskernya saya kira gempa bro. Rupanya Bro Jess benar. Jadi sesuai yang kita undang. Ini bro, jadi pada pagi hari ini kita ngobrol santai sambil ngopi tentang sesuatu yang menjadi menarik sekarang, yaitu alat komunikasi yang utama dalam situasi orang tidak bisa keluar rumah, yaitu melalui WA, khususnya grup WA. Nah, bro saya lihat sebagai salah satu pendiri grup WA yang tim saya nilai cukup langgeng dan ramai. Kira-kira apa kiat-kiatnya? Ya, terima kasih Bro Jupri, pengusaha muda. Filosofi saya membuat grup WA itu awalnya adalah dulu karena saya lihat itu di latar belakangi momen politik di mana kebetulan saat itu masing-masing di antara kita teman ini ada kepentingan saling dukung-dukung. Namun saya lihat kalau kita berada di grup WhatsApp pendukung tertentu, cenderung mereka itu hanya melihat sisi baiknya saja. Dan ketika saya juga diundang di grup kompetitornya, cenderung mereka juga hanya melihat sisi buruknya saja dari lawannya. Nah, padahal sebetulnya yang baik itu adalah bagaimana dalam satu grup itu di situ ada kedua pihak masing-masing bisa memberikan argumentasinya, bisa memberikan sudut pandangnya, berdialektika sehingga bisa lebih rasional. Nah, itu yang menarik bagi saya. Kebetulan saya ikut di dalam, saya lihat bro ini membuat grup, kan kadang orang grup itu banyak adminnya, tapi nggak lama bubar. Ini bro ini termasuk aneh, karena satu grup WA yang adminnya kalau nggak salah sendiri ya. Iya. Nah sendiri, tapi ada diskusi yang awal pro kontra, saya lihat bro sangat santai. Kalau saya nggak tahan, bro bisa keluar. Bro bisa gimana? Karena apa ya? Saya berprinsip saya harus menjadi diri saya sendiri. Be myself. Artinya bahwa saya meyakini kemampuan saya agar saya bisa berdiri memposisikan diri saya itu secara netral. Nah, secara netral. Artinya apa yang baik harus kita katakan baik, apa yang buruk pun ya harus kita sampaikan gitu. Jadi memang kode etik jurnalistik itu juga dijunjung tinggi ya. Iya, itu dalam grup WA ya. Betul. Mungkin di samping soal-soal politik ada sinergi soal bisnis, soal usaha atau apa yang di grup WA itu? Ya seharusnya juga memang grup itu bisa dimanfaatkan sampai sejauh itu, baik bukan hanya semata-mata hanya soal urusan politik praktis saja. Ya kalau bisa sebetulnya disitulah ajang
kita bergaul itu di sosial media itu bisa bermanfaat, tidak hanya melulu soal politik praktis saja. Artinya kan kita yang ada di situ kan memiliki latar belakang yang berbeda. Bisa jual beli mobil sih, Semua bisa. jual beli tanah, Bisa, semua bisa. Saya lihat juga ada jual beli apa tuh, minuman kemasan ya, sering Iya. posting ya, bro. Iya. Itu bayar pajak kayak gitu, bro, sebagai pemilik, bro. Ya sebetulnya sih saya belum ada kepikiran ke sana. Saya cuma senang saja kalau anggota grup itu bisa memanfaatkan grup itu untuk hal-hal yang produktif. Soal nanti dia mendapatkan benefit karena dia ada dalam bagian grup itu, ya itu soal kebijaksanaan mereka saja. Yang penting mereka kebahagiaan saya adalah ketika mereka bisa mendapat manfaat menjadi anggota grup. Yang menarik di grup leadership ini kan begini, kalau dulu itu kan ada semacam dewan pers yang mengawasi ya, lembaga pers itu diberi sanksi apa. Nah, independensi, akurasi data, kemudian itu kan diuji dan dites atau dikontrol dewan pers. Nah, sekarang kan dewan pers itu kan anggota itu sendiri. Kalau mereka merasa tidak nyaman atau merasa tidak netral, mungkin mereka langsung keluar dari grup pers. Jadi sementara grup bro ini saya lihat luar biasa, anggotanya bertambah terus dan rame gitu, rame dari soal bisnis, soal politik, soal sosial masyarakat, soal covid mungkin saling apa. Luar biasa saya menilai seperti itu. Kira-kira menurut bro grup ini bisa terus berkembang atau bagaimana? Saya yakin bisa berkembang. Tinggal pelan-pelan nanti kita, asal kita tidak kita konsisten. Saya sebagai admin bertanggung jawab terhadap lalu lintas hiruk pikuk dialektika di grup itu, dan saya pun juga sebagai pengawasnya, sehingga saya harus itu tadi yang saya katakan di awal, harus mampu berdiri seobjektif mungkin, senetral mungkin. Seperti kejadian kemarin 2 hari yang lalu, anggota grup itu sedang membahas lagi rame-ramenya membahas pandemi COVID ini terhadap agenda besar politik bangsa kita. Pilkada. Ya, pilkada. Ya, ternyata lagi asik-asik mereka membahas, di situ ada pro kontra, dilanjutkan apa ditunda, tiba-tiba ada seseorang anggota grup itu mengirimkan sesuatu yang tidak baik, tidak senonoh. Saya sempat kaget juga waktu tiba-tiba postingan itu masuk, dan itu sebetulnya kalau itu bisa berakibat hukum terhadap undang-undang ITE. Namun saya punya keyakinan bahwa saya punya keyakinan pasti sesuatu yang diposting ini tidak disengaja. Makanya saya coba konfirmasi yang mengirim itu, anggota grup itu, saya tanyakan apakah saudara sengaja memposting itu apa tidak, untuk mendapat klarifikasinya agar supaya anggota grup itu nyaman. Saya sebagai admin tidak membiarkan hal-hal yang tidak baik itu terjadi gitu. Nah ini juga saya pikir mengelola anggota grup yang ya kurang lebih 200-an itu saya lihat tidak mudah. Ini aku dari perusahaan-perusahaan. Kalau kira-kira kalau kita di bisnis itu ada 200 perusahaan, masing-masing punya karakter, gaya bahasa, dan kemungkinan yang berbeda-beda. Saya kira memang bro memiliki perhatian lapang, jiwa yang baik, yang bisa melihat kondisi-kondisi seperti itu. Makanya menurut saya ini bisa menjadi inspirasi bagi seluruh grup PH yang ada, bagaimana mengelola dengan baik. Itu ada pertemuan-pertemuan soal bisnis, soal jual beli, soal
soal informasi kesehatan ini saya kira positif ya. Betul. Grup-grup WA yang lain bisa menjadi inspirasi gitu. Sehingga grup WA ini berkontribusi yang baik bagi seluruh anggotanya dan bagi masyarakat. Kalau nggak salah itu banyak tokoh-tokoh juga saya pengusaha-pengusaha juga. Ada menteri, ada ketua umum partai, ada pimpinan-pimpinan organisasi. Nah, makanya ya kita sebagai admin harus merasa setara dengan mereka secara prinsip maupun karakter. Karena di situ kan ada laki-laki, ada perempuan. Kalau ada sesuatu postingan yang dianggap bisa mendiskreditkan gender tertentu, itu kan tidak baik kalau dibiarkan. Makanya kemarin itu akhirnya mereka yang memposting yang tidak baik itu mereka mengklarifikasi, akhirnya jelas sampai dia sampaikan video ketidaksengajaan itu bahwa benar bukan itu yang melakukan, tapi anaknya yang masih usianya di bawah 5 tahun. Akhirnya saya nasihati bahwa hati-hati kalau meletakkan gadget, karena gadget konsumsi di aplikasi gadget orang dewasa itu belum tentu pas untuk anak usia di bawah 5 tahun. Jadi memang mengelola ini saya lihat Bro suka senang karena tidak semua orang bisa meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk hal-hal yang tidak dibayar. Kalau secara langsung kan tidak, walaupun mungkin ada profit-profit lainnya. Itu pertama. Yang kedua kan anggota juga harus nyaman, kedua belah pihak kan, oleh simbiosis. Nah, saya lihat Bro sebagai pengelola leadership bisa menjaga itu. Mudah-mudahan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada BMS sudah bisa hadir di studio tadi BTV. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Teruslah berbuat baik, teruslah menjalin silaturahmi, dan yang paling penting situasi apapun kita harus gembira dan jangan lupa minum kopi.